Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau membuat video tentang pembahasan simulasi untuk soal SKB bagi guru SD, yaitu bagian keempat. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ke soal nomor 1. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikannya kalau akan mengajarinya matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya yang tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya tetap bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang D. Memang ya untuk option yang ini A sampai E ini menurut saya sih tidak ada yang salahnya. Tapi sebagai guru memang hal yang memang kita harus lakukan adalah kita harus memberikan fasilitas untuk siswa tersebut untuk bertemu sehingga nanti permasalahannya bisa kita omongkan, kemudian bisa kita selesaikan dengan baik. Lanjut ke nomor 2. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini adalah yang E. Oke, untuk nomor 2 ini saya rasa sih teman-teman udah bisa ketika kita menemukan hal yang berbeda, sebaiknya kita sebagai guru itu seperti apa, ya. Oke, berikutnya kita ke nomor 3. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan mengandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Memberikan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga ada. Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Oke, saya rasa yang nomor 3 ini jawabannya adalah A. Dan saya percaya kepada teman-teman juga bisa membedakannya. Jadi kalau hal semacam ini ya kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun tamu, entah itu kaya, miskin, atau bagaimanapun. Kalau memangnya tamu dia yang datang pertama kali ya kita harus menyambutnya dengan baik, ya. Oke, kita beralih ke nomor yang 4. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Prinsip yang mendasari ketentuan di atas adalah A. Memperhatikan perbedaan individu. B. Mendorong partisipasi aktif siswa.
C. Mengembangkan budaya membaca. D. Memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan. E. Mengembangkan pendidikan karakter. Oke, jadi ini adalah jawabannya adalah B, yaitu mendorong partisipasi aktif siswa. Jadi untuk soal nomor 6 ini, untuk meningkatkan kreativitas siswa ini atau minat segala macamnya ini memang kita udah rancang di dalam LRPP. Tentu kalau kita sudah rancang otomatis ini tujuannya pasti untuk mendorong keaktifan peserta didik. Apalagi di sini kita berpusat kepada pendidik tersebut. Jadi ketika kita melakukan istilahnya metode atau model atau strategi apapun yang berpusat ke peserta didik, otomatis ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi atau keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Oke, kita beralih ke nomor 5. Seorang guru menugaskan kepada siswa untuk menyusun proposal yang berisi kegiatan sejak perencanaan sampai kepada penyajian data. Kegiatan itu harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Untuk menilai tugas tersebut, guru menggunakan penilaian A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian sikap, E. Penilaian non-tes. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya C, yaitu penilaian proyek. Oke, jadi supaya kita mengingat-ingat tentang sebuah penilaian di dalam mendidik atau mengajar, ini kita mulai dari penilaian kinerja. Jadi penilaian kerja itu merupakan penilaian yang mencakup keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta peningkatan pada siswa. Ini dalam tahap mengevaluasi ya. Berikutnya adalah penilaian portofolio, adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, dan beberapa lainnya. Berikutnya adalah penilaian proyek, adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Sedangkan penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, jadi ini kalau kita melihat pengertian dari masing-masing ini, maka soal yang nomor 5 ini tentunya yang tepat adalah yang penilaian project atau proyek ya. Oke, ini terakhir saya lupa baca tadi. Jadi penilaian non-tes ini adalah teknik penilaian yang digunakan tanpa menguji peserta namun menilai secara langsung. Oke, saya rasa ini semoga teman-teman mengingat bagaimana tentang penilaian-penilaian yang kita lakukan di dalam proses mengajar. Ini silakan teman-teman dicatat dan diingat ya. Oke, kita beralih ke nomor 6. Dalam satu sekolah, beberapa orang guru sebidang bekerja dan merancang. Maksudnya sebidang ini istilahnya adalah mungkin mata pelajarannya sama. Berikutnya adalah melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri dalam ranah A. Kompetensi sosial dan pedagogik, B. Kompetensi profesional dan pedagogik, yang C. Kompetensi kepribadian dan profesional, D. Kompetensi kepribadian dan sosial, E. Kompetensi pedagogik. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu kompetensi kepribadian dan profesional. Kita melihat pengertiannya. Jadi kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ini menurut Wibowo dan Hamrin ya, dalam bukunya yang terbit 2012 yang halaman 124. Kemudian kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berikutnya adalah kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Berikutnya adalah kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
Oke, jadi yang nomor ini, yang nomor 6 ini saya rasa memang kalau masalah ABC-nya ini yang pertama itu kenapa saya memilih yang C ini karena saya menekankannya yang kepada yang ini ya, yang mengevaluasi kinerja sendiri. Jadi biasanya ketika kita berembuk dengan teman kita yang mata pelajaran itu, maka di sana kita bisa mengevaluasi bagaimana kinerja kinerja kita selama kita mengajar itu bisa terbukti dari istilahnya terbukti dari apa namanya hasil evaluasi belajar tersebut. Ketika kita sudah memiliki yang namanya hasil evaluasi belajar, otomatis di sini kita melihat bagaimana kinerja kita. Nah, kita berembuk dengan teman kita yang sebidang itu biasanya akan istilahnya akan apa namanya memberitahukan kita kira-kira bagaimana cara kita mengajar dengan baik atau teknik-teknik apa yang boleh kita pakai ketika kita mau mengajar sehingga nanti kita akan membentuk yang namanya profesionalisme kita sendiri ya. Jadi sebenarnya ini juga terarah ke pedagogik juga sih sebenarnya. Tapi di sini karena tidak ada option yang mengatakan pedagogik dan kepribadian ya, makanya dipilih yang C. Ya, jadi sebenarnya yang tepat itu menurut saya sekali lagi yaitu sebenarnya ini kepribadian sama pedagogik ya. Namun karena optionnya tidak ada yang seperti itu, makanya yang tepat menurut saya adalah yang C, yaitu kompetensi kepribadian dan profesional. Jika teman-teman sependapat boleh komentar atau tidak sependapat boleh kritiknya ya. Oke. Sekarang kita beralih ke nomor 7. Bacalah kutipan puisi berikut yang judulnya adalah Lautku karya Reza Iqbal A. Ini engkau terbentuk luas, deru ombakmu menggetarkan hati dan seterusnya ya. Jadi tema puisi Lautku di atas adalah A. Indahnya laut yang luas membentang, B. Menjaga kelestarian dan keindahan laut, C. Laut sebagai sumber kehidupan nelayan, D. Laut menjadi kawan dan menjadi lawan, E. Laut dan kenangannya. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang A, yaitu indahnya laut yang luas membentang ya. Jadi ini tema itu adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Tema juga merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Jadi ini tema yang cocok untuk puisi ini adalah indahnya laut yang luas membentang ya. Untuk bahasa Indonesia saya rasa apalagi saya lihat dari nilai simulasi teman-teman itu kalau untuk urusan bahasa Indonesia itu alhamdulillah sepertinya teman-teman udah betul semua ya. Oke, kita beralih ke nomor 8. Orang seringkali tidak bisa menerima perubahan positif atau negatif. Dalam profesi apapun perubahan selalu mendapat tantangan. Terlebih lagi jika perubahan itu menuntut kedisiplinan dan etos kerja yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bahwa sadar masyarakat kita adalah pemalas tapi impiannya kaya. Hidup yang tidak diperjuangkan tidak layak dijalani. Begitulah pesan Ari Bijaksana. Perubahan positif dengan sendirinya membutuhkan perjuangan. Masalah yang dikemukakan pada kutipan di atas adalah A. Sulitnya menerima perubahan, B. Tidak suka berubah, C. Perubahan menuntut kedisiplinan, D. Perubahan itu menyiksa, E. Perubahan positif atau negatif. Oke, jadi ini untuk nomor 8 itu jawabannya adalah yang A, yaitu sulitnya menerima perubahan. Jadi ini kalau nomor 8 ini kayaknya ide pokok utama dari teks ini ya. Jadi ide pokoknya itu ini adalah yang A, sulitnya menerima perubahan. Bisa kita lihat dari teks pertamanya atau di awalnya yang mengatakan orang seringkali tidak bisa menerima perubahan positif atau negatif. Berikutnya dia berkembang lagi dengan dalam profesi apapun perubahan selalu mendapat tantangan. Nah, dari teks awal tersebut ini bisa kita menyimpulkan bahwa ide pokok dari teks ini adalah sulitnya menerima perubahan. Oke, kita beralih ke nomor 9. Bacalah kutipan cerita berikut. Hampir setiap malam mereka berkumpul, bersama, berpesta, menari, dan bergembira. Mereka saling berbagi makanan kecuali seekor belalang yang selalu hidup menyendiri. Ia hanya memandang keramaian dari depan rumahnya. Tingkah belalang ini sungguh aneh. Ia malu karena telah kehilangan sebuah kakinya. Kebiasaan tokoh belalang yang tergambar pada kutipan cerita tersebut: A. Setiap malam berpesta, B. Membagi makanan, C. Hidup menyendiri, D. Aneh dan pemalu, E. Suka bersama-sama.
Oke, jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang C, hidup menyendiri. Oke, untuk nomor 9 ini kayaknya tidak perlu kita jelaskan rinci ya. Oke, berikutnya nomor 10. Bacalah kutipan cerita berikut. Pembuatan candi kurang satu, tetapi apa hendak dikata? Roh halus berhenti mengerjakan tugasnya dan tanpa bantuan mereka tidak mungkin Bondowoso menyelesaikannya. Keesokan harinya waktu Bondowoso mengetahui bahwasanya usahanya gagal, bukan main marahnya. Dia mengutuk para gadis di sekitar Prambanan, tidak akan ada orang yang mau memperistri mereka sampai mereka menjadi perawan tua. Sedangkan Roro Jonggrang sendiri dikutuk menjadi arca. Tokoh utama kutipan cerita tersebut adalah A. Roro Jonggrang, B. Bondowoso, C. Para gadis, D. Perawan tua, E. Roh halus. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B. Bondowoso. Kalau yang sudah membaca cerita yang ini, legenda seperti ini, pasti tahu siapa sih tokoh utamanya ya. Oke, jadi tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini paling banyak diceritakan dan ditonjolkan dalam sebuah cerita. Tokoh utama senantiasa hadir di dalam setiap kejadian. Oke, jadi ini saya rasa juga sudah teman-teman juga udah tahu ya. Oke, kita beralih ke nomor 11. Untuk membeli majalah, Andi dan Ayu mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki Ayu adalah Rp28.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka sebesar Rp52.000. Berapa jumlah uang yang berasal dari Andi? A. 20.000, B. 24.000, C. 30.000, D. 34.000, E. 40.000. Oke, ini jawabannya adalah yang B, yaitu 24.000. Jadi caranya kita menjawabnya adalah Andi plus Ayu itu kan jumlah uangnya adalah 52.000. Sedangkan untuk Andi itu kan kita belum tahu kira-kira uangnya berapa sih, sedangkan Ayu itu jumlah uangnya adalah 28.000. Kemudian totalnya adalah 52.000. Jadi untuk mengetahui uang Andi ya tinggal kita mengkurangkannya saja. Berarti 52.000-nya kita kurangkan dengan 28.000. Maka hasilnya adalah Rp24.000. Oke. Kalau yang ini tidak hot ya. Jadi ini bisa teman-teman jawab ya. Oke, untuk nomor 12. Pada ujian bahasa Inggris, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor -2 untuk jawaban salah, dan skor -1 untuk soal tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Bimo hanya menjawab 40 soal dan memperoleh skor 60. Banyak soal yang dijawab Bimo dengan benar adalah A. 15 soal, B. 20 soal, C. 25 soal, D. 30 soal, E. 35 soal. Oke, ini jawaban yang tepat adalah yang 25 soal. Untuk yang nomor 12 ini memang agak-agak hot seperti itu ya. Jadi ini perlu kita teliti untuk menjawab seperti ini. Jadi untuk menjawabnya itu perlu kita membuat seperti ini ya, membuat variabel juga. Jadi ini pertama itu adalah B, itu ibaratnya adalah betul ditambah dengan salah. Ya, karena ini 40 soal yang dijawab, kita tidak tahu kira-kira jumlah betulnya berapa dan salahnya berapa. Makanya kita samakan dengan 40. Berarti betul ditambah dengan salahnya sama dengan 40. Ya, jadi 40 itu adalah soal yang dijawab. Kemudian tidak dijawab adalah 10 soal. Nah, maka kita bentuk lagi seperti ini. Nah, ini ada poinnya, berarti untuk betul itu kan 4, makanya 4B kita kurangkan dengan, karena min ya, berarti kita kurangkan dengan 2S untuk salahnya, nilai poinnya 2 untuk yang salah, kemudian -1 untuk tidak dijawab, dan berikutnya nilai poinnya adalah 60. Maka kita susun menjadi 4B dikurangi dengan 2S, kemudian kita kurangkan dengan 1, tapi ini kita kalikan 10. Tadi 10 itu kita dapat dari yang tidak dijawab ya. Jadi ini sama dengan 60. Maka di sini 4B dikurangi 2S dikurangi dengan 10 sama dengan 60. Kemudian 4B dikurangi dengan 2S sama dengan 60 ditambah 10. Jadi min 10 itu pindah posisi menjadi positif. Maka 4B dikurangi 2S sama dengan 70. Jadi ini kita udah mendapatkan dua variabel istilahnya.
Maka di sini kita akan menyusunnya seperti ini, maka B plus S sama dengan 40. Berikutnya adalah 4B dikurangi dengan 2S. Nah, karena kita mencari istilahnya jawaban yang benar, maka istilahnya adalah B yang kita cari. Karena B yang kita cari berarti yang S-nya kita hilangkan. Nah, ini kita pakai sistem eliminasi ya. Jadi eliminasinya berarti ini 2, kita kalikan 2 dan kita kalikan 1. Maka di sini hasilnya adalah B dikalikan dengan 2 adalah 2B, kemudian plus S dikalikan dengan 2 adalah plus 2S, kemudian 40 kita kalikan 2 hasilnya adalah 80. Berikutnya 4B kita kalikan dengan 1 tetap 4B, kemudian min 2S kita kalikan dengan 1 maka tetap dia akan min 2S. Kemudian 70 kita kalikan 1 maka hasilnya adalah 70. Dan di sini hasilnya berarti 2B ditambah 4B adalah 6B, kemudian 2S plus 2S ditambah min 2S ini kan hasilnya habis ya. Nah, karena dia habis maka 80-nya kita tambahkan dengan 70. Maka di sini adalah 150. Maka B sama dengan 150 kita bagi dengan 6, maka B hasilnya adalah 25. Oke, di sini untuk sistem eliminasinya kita tidak menggunakan kurangan apabila soal semacam ini, tapi ini kita menggunakan penjumlahan ya. Nanti kalau kita memakai pengurangan biasanya nanti hasilnya akan lain ya. Oke, kita beralih ke nomor 13. Hasil dari 3 akar 3 pangkat min 2 dan 3 akar 6 dikalikan dengan 2 akar 3 ditambah dengan 3 akar 2 adalah A2 per 27 dan 18 akar 2, B1 per 23 dan 27 akar 2, C1 per 9 dan 19 akar 2, D2 per 9 dan 21 akar 2, yang E-nya 1 per 27 dan 21 akar 2. Oke, untuk mencari jawabannya ini kita tentukan dulu jawabannya. Jadi yang cocok jawabannya adalah yang E. Kemudian cara kita menjawabnya kita cari satu-satu dulu aja ya. Oke, kita mulai dari 3 akar 3 pangkat min 2. Nah, jadi kalau dia pangkat min ya, maka ini perlu kita ubah dia menjadi positif. Untuk mengubahnya menjadi positif, maka kita akan membuatnya menjadi per. Maka di sini disusunlah dia menjadi 1 per 3 akar 3 pangkat 2. Nah, di sini kita susun, maka 1 per, ya ini karena dia pangkat 2 berarti 2 kali untuk kita mengkalikannya ya. Maka hasilnya adalah 3 kita kalikan dengan 3 maka hasilnya 9. Kemudian akar 3 kita kalikan dengan akar 3 adalah 9, maka hasilnya adalah 1 per 9 dikalikan 3. Karena akar 9 itu adalah 3, maka 1 per 9 dikalikan 3, maka hasilnya adalah 1 per 27. Oke, karena kita udah dapat yang pertama, maka kita beralih ke yang kedua ya. Jadi 3 akar 6 dikalikan 2 akar 3, kemudian ditambah 3 di akar 2. Ini kita susun gini. Maka ini yang akar 6-nya ini kita pisah menjadi akar 2 dikalikan dengan akar 3. Kemudian kita kalikan dengan 2 akar 3 ditambah dengan 3 akar 2. Maka di sini adalah 3 kita kalikan dengan 2 yang berwarna ungu ya. 3 kita kalikan 2, maka hasilnya adalah 6. Kemudian yang warna hitam itu adalah akar 3 kita kalikan dengan akar 3, maka dia hasilnya adalah akar 9. Kemudian nanti kita tambah 3 akar 2. Nah, di sini karena akar 9 itu hasilnya 3, maka 6 kita kalikan dengan 3, kemudian kita kalikan dengan akar 2, kemudian ditambah dengan 3 akar 2. Maka di sini hasilnya adalah 6 dikalikan 3 adalah 18 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2. Nah, karena ini akar 2 dan akar 2 berarti ini kita hitung 1 karena ini penjumlahannya. Oke, jadi 18 kita tambahkan dengan 3, maka hasilnya adalah 21 dengan diikutkan akar 2-nya. Maka yang tepat adalah yang E, yaitu 1 per 23 dan 21 akar 2. Saya rasa untuk bagian-bagian yang akar-akar gini, saya rasa teman-teman udah bisa. Yang penting kita cepat untuk mencari akar-akar gini atau memperkalikannya semacam ini ya. Oke, kita beralih ke nomor 14. Seorang pemborong dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 63 hari dengan 48 pekerja. Karena suatu hal, ia harus menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 36 hari. Banyak pekerja yang harus ia tambah adalah A. 84 pekerja, B. 46 pekerja, C. 36 pekerja, D. 28 pekerja,
E 20 pekerja. Jadi ini jawabannya adalah 36 pekerja. Jadi caranya seperti ini ya. Sebenarnya untuk perbandingan berbalik senilai ini ada beberapa caranya kita menjawabnya ya. Tapi ini saya cari, maksudnya ini cara yang seperti ini saya pakai ya. Oke, jadi pertamanya kita menentukan harinya dulu. Yang pertama itu kan harinya 63 hari, kemudian pekerjaannya adalah 48. Yang berikutnya adalah 36 hari, sedangkan pekerjaannya ini tanda tanya. Nah, kalau dia tanda tanya berarti kita anggap X-nya. Nah, di sini nanti tinggal kita mengkalikan dengan depannya saja, maka 36 kita kalikan dengan X, maka di sini 36X. Berikutnya adalah 63 ini kita kalikan dengan 48. Maka hasilnya adalah 3024. Nah, jadi ini 3024-nya ini kita bagi dengan 36, maka hasilnya adalah 84. Nah, jadi total pekerja untuk 36 hari berikutnya ini adalah 84 secara total keseluruhannya, tapi ini bukan jawabannya. Jadi 84 itu lagi kita kurangkan dia dengan jumlah pekerja yang di awal itu adalah 48. Maka yang dibutuhkan lagi itu adalah 36. Ini istilahnya adalah tambahan pekerja. Nanti total pekerja itu adalah 84. Tapi yang diminta adalah tambahan pekerja. Makanya di sini 84 itu kita kurangkan dengan 48, maka di sini hasilnya adalah 36 pekerja. Oke, kita beralih ke nomor 15. Andi menabung sebesar Rp700.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 9% per tahun. Pada saat tabungan tersebut diambil, tabungan Andi menjadi Rp784.000. Lama Andi menabung adalah A 10 bulan, B 12 bulan, C 14 bulan, D 16 bulan, E 18 bulan. Oke, jadi ini jawabannya adalah D, yaitu 16 bulan. Jadi di sini untuk kita langkah mengerjakan hal yang pertama adalah kita harus mencari dulu bunga per tahun yang didapat Andi itu berapa sih. Jadi kan dia pertama itu menabungnya adalah 700, dan karena ada bunganya 9%, dia mendapatkannya 784. Maka di sini Rp784.000 ini kita kurangkan dengan 700, maka hasilnya adalah 84.000. Nah, kalau kita udah tahu bunganya per tahunnya Rp84.000, maka di sini tinggal kita menyusunnya seperti ini ya. Jadi bunga sama dengan X per 12. Jadi X itu kan kita mau mencari bulannya ya, berapa bulan. Berikutnya adalah 9/100. Jadi 9/100 ini untuk mencarikan persen bunganya ya. Berikutnya kita kalikan dia dengan tabungan awalnya Andi, yaitu Rp700.000. Nah, karena bunganya kita udah tahu yaitu Rp84.000, ya kita taruh di sini Rp84.000 sama dengan X per 12 dikalikan dengan 9/100 dikalikan dengan 700.000 ya. Oke, karena di sini 700.000 dan 100.000 itu bisa kita coret, maka di sini nanti 84.000-nya sama dengan X per 12. Ini kita kalikan 9, kita kalikan dengan 7.000. Maka di sini kita 12-nya pindah posisi mengkalikannya, 84.000-nya kita kalikan dengan 12 sama dengan X dikalikan dengan tadi kan 9 dikalikan 7.000 itu hasilnya adalah 63.000. Nah, di sini tinggal pindah posisi saja, 84.000 dikalikan dengan 12 itu maka hasilnya adalah Rp1.008.000. Nah, di sini Rp63.000-nya, maka di sini adalah X sama dengan Rp1.008.000 kita bagi dengan Rp63.000. Tinggal kita coret nolnya saja 3, maka di sini sisanya adalah 1.008. Kita bagi dengan 63, maka X-nya adalah 16. Jadi, lama Andi menabung adalah 16 bulan. Oke. Kita beralih ke nomor 16. Perbandingan jumlah uang Ali dan Benny adalah 3/5. Sementara itu, perbandingan uang Benny dan Cindy adalah 3/2. Jika jumlah uang Ali dan Cindy adalah Rp95.000, maka jumlah uang yang dimiliki Benny adalah A. Rp75.000, B. Rp80.000, C. Rp85.000, E. Rp90.000,
kemudian yang E adalah Rp95.000. Maka di sini jawabannya adalah yang A, yaitu Rp75.000. Jadi cara mengerjakannya di sini kita susun perbandingannya semacam ini. Yang pertama adalah perbandingan Ali dan Benny, yaitu 3:5. Kemudian Benny dan Cindy, yaitu 3:2. Nah, berikutnya ini hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengkalikannya. Berarti ini alinya dulu ya. Alinya kita kalikan, berarti ini ali itu adalah 3, kita kalikan dengan 3. Jadi kita pakai Benny yang perbandingannya Cindy itu ya. Jadi ali sama dengan 3, kita kalikan 3 sama dengan 9. Oke. Berikutnya adalah si Benny ini 3 kali 5 itu adalah 15. Jadi ini 5 dikalikan 3-nya itu 15. Berikutnya kita pakai Cindy ya. Jadi Cindy itu kita pakai nanti mengkalikannya, yaitu adalah perbandingan Ali dan Benny ya. Karena Benny ini kalau kita kalikan juga 2 kali tetap sama, hasilnya adalah 15. Maka ini kita cari saja langsung Cindy ya. Jadi kita cari Cindy-nya aja, berarti 5 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 10. Nah, perbandingannya udah kita temukan. Jadi perbandingan Ali berbanding Benny berbanding Cindy itu adalah 9:15:10. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kira-kira berapa sih uang Benny itu? Nah, jadi untuk memperkirakan uangnya si Benny itu berarti caranya adalah Benny per Ali plus Cindy. Ya, karena ini Ali dan Cindy jumlah uangnya adalah Rp95.000. Maka nanti perbandingannya Ali dan Cindy-nya itu kita jumlahkan. Maka di sini Benny per Ali plus Cindy dikalikan dengan Rp95.000, yaitu total uang Ali dan Cindy. Nah, di sini baru perbandingannya kita masukkan. Jadi kan perbandingan untuk Benny itu adalah 15. Kemudian kita bagi dengan 9 ditambah 10. Itu kan Ali dan Cindy itu perbandingannya 9. Kemudian 10. Maka 9 nanti kita tambah 10. Kemudian kita kalikan dengan Rp95.000. Maka di sini adalah 15 per 19 kita kalikan dengan Rp95.000. Maka di sini nanti hasilnya adalah 15 dikalikan Rp95.000 itu hasilnya adalah Rp1.425.000. Kita bagi dengan 19. Maka di sini hasilnya adalah Rp75.000 ya. Saya rasa kalau teman-teman yang lihat penjelasan saya yang video sebelumnya ini pasti tahu bagaimana cara mencari jawaban untuk soal atau pertanyaan seperti ini. Kita beralih ke nomor 17. Di suatu lahan parkir terdapat 107 kendaraan terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jumlah roda seluruh kendaraan tersebut adalah 284 buah. Tarif parkir mobil yaitu Rp5.000 dan tarif parkir sepeda motor itu Rp2.000. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada? A. Rp304.000, B. Rp319.000, yang C. Rp325.000, yang D. Rp430.000, yang E. Rp470.000. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu Rp319.000. Oke, jadi caranya yang pertama itu adalah jadi ini salah-salah pergerakan gini ya. Yang penting saya menjelaskan dari awal. Jadi untuk ini tetap kita akan menentukan variabelnya, hampir mirip dengan soal yang di atas tadi itu ya. Jadi ini kita menentukan variabelnya kira-kira mana yang jadi X-nya, mana yang jadi Y-nya, oke? Jadi X-nya ini kita ibaratkan sebagai mobil ya. Kemudian yang Y-nya ini kita ibaratkan sebagai sepeda motor. Berarti tadi di sini kan di suatu lahan parkir terdapat 107 kendaraan terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jadi ini kita anggap satu ya. Jadi mobilnya 1, kemudian sepeda motornya 1. Jadi ini totalnya adalah 107 kendaraan ya. Berikutnya adalah karena ini mulai dihitung adalah rodanya, berarti mobil itu beroda 4, berarti 4X ya, variabelnya 4X ditambah dengan 2Y yang sepeda motor yang beroda 2. Sedangkan kalau kita totalkan dia roda motor sepeda motor dengan mobil itu totalnya adalah 284. Jadi ini cara kita menentukan kira-kira jumlah
mobil dan sepeda motor itu berapa. Nanti kalau kita udah tahu dia jumlahnya, baru kita bisa mengkalikan dia dengan upah atau biaya dari parkir tersebut. Nah, ini kita susun dia secara eliminasi. Nah, sekarang kita mau mencari yang mana dulu. Kalau kita mau mencari Y-nya, berarti kita harus mengkalikannya dengan X dulu ya. Berarti tinggal kita ubah posisi aja atas bawahnya. Berarti ini 4 dan 1. Berarti X dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 4X. Kemudian ditambah dengan Y dikalikan dengan 4 adalah 4Y. Kemudian 107-nya dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 428. Berikutnya adalah 4X dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 4X. Kemudian 2Y dikalikan dengan 1 adalah 2Y. Kemudian 284-nya kita kalikan dia dengan 1, maka tetap hasilnya 284. Nah, karena 4X-nya ini udah hilang, maksudnya 4X dikurangi 4X kan habis. Nah, di sini berarti 4Y dikurangi dengan 2Y, maka hasilnya adalah 2Y. Berikutnya adalah 428-nya ini kita kurangkan dengan 284, maka hasilnya adalah 144. Nah, sekarang Y-nya adalah 144 kita bagi dengan 2, maka Y adalah 72. Nah, ternyata 72 jumlah sepeda motor. Nah, sekarang kita cari yang mobilnya kira-kira berapa sih jumlahnya. Sama dengan cara yang di atas ya, tapi ini karena kita mau mencari mobil, berarti untuk mengkalikannya kita pakai yang variabel yang Y. Berarti tinggal posisinya atas bawahnya ya, dikalikan 2 dan ini dikalikan 1. Berarti X dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2X. Kemudian Y dikalikan dengan 2 berarti 2Y. Kemudian 107 dikalikan 2 adalah 214. Kemudian 4X dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 4X. Kemudian 2Y dikalikan dengan 1 adalah 2Y. Kemudian 284-nya kita kalikan 1, maka hasilnya adalah 284. Ini kita kurangkan, berarti 2Y-nya itu 2Y dikurangi 2Y berarti udah habis kan. Berarti sisanya adalah 2X dikurangi dengan 4X, maka hasilnya adalah min 2X. Kemudian 214 dikurangi dengan 284, ini berarti dia hasilnya min 70. X sama dengan min 70 dibagi dengan min 2, maka hasilnya X sama dengan 35. Karena min dibagi dengan min adalah positif, maka mobil jumlahnya adalah 35. Oke? Nah, jadi di sini kita udah menemukan hasilnya, berarti 35X, istilahnya X itu nanti upahnya ya, atau bayar parkirnya di sana. Berikutnya 35X ditambah dengan 72Y. Jadi 35 karena untuk mobil itu 5.000 parkirannya, berarti 35-nya kita kalikan dengan 5.000, maka hasilnya adalah Rp175.000. Kemudian untuk sepeda motornya itu jumlahnya kan 72, sedangkan bayar parkirnya itu 2.000, maka kita kalikan adalah 72, kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 144. Kemudian 175-nya kita tambah dengan 144, maka hasilnya adalah Rp319.000. Next kita beralih ke nomor 18. Oke. Perhatikan gambar berikut, terdapat dua persegi ABCD dan persegi EFGH. Luas daerah yang diarsir adalah A 169 cm², B 196 cm², C 269 cm², D 296 cm², yang E adalah 329 cm². Oke, jadi ini jawabannya adalah B, yaitu 196 cm². Jadi ini hal yang pertama, kita lihat ukurannya ini karena persegi ya. Jadi semua sisinya itu ukurannya sama. Mulai dari BC itu kan ukurannya adalah 26, karena ini persegi otomatis AB-nya juga sama. Kemudian CD-nya juga sama, AD-nya juga sama, nilainya adalah 26. Oke. Jadi di sini berarti AB-nya kan udah, AB-nya berarti 26. Nah, sekarang di sini AG-nya itu 10 cm. Berarti yang ditanyakan di sini adalah panjang dari GB ya. Kita tentukan dulu ini GB-nya, nanti untuk mencari GF-nya itu nanti. Karena yang ditanyakan memang diarsir ya, tapi untuk menjawab yang diarsirnya itu perlu kita jawab dulu yang di luarnya. Nah, di sini maka berlakulah yang namanya rumus Pythagoras karena dia membentuk segitiga ini ya. Jadi AB-nya ini menjadi sisi miringnya, berarti AB kuadrat sama dengan AG kuadrat ditambah dengan BG kuadrat. Nah,
Karena AB-nya ini nilainya adalah 26, berarti 26 kuadrat sama dengan 10. AG-nya kan 10, berarti 10 kuadrat ditambah dengan BG kuadrat. Pindah posisi, BG kuadrat sama dengan 26 kuadrat, kita kurangkan dengan 10 kuadrat. BG kuadrat sama dengan 676 dikurangi dengan 100. Maka di sini hasilnya adalah 576. Karena ini kuadrat, berarti kita ubah menjadi akar. Berarti akar 576 itu adalah 24. Nah, sekarang GB-nya kita udah tahu, BG ya, BG atau GB sama ya. Jadi ini ukurannya adalah 24 cm. Yang ditanya adalah luas diarsir. Oke. Jadi untuk BG ini nilainya sama dengan yang ini ya. BG itu nilainya sama dengan AH, kemudian DE, kemudian CF ini sama ya, 24. Oke. Karena nilai sama berarti GH sama dengan GF sama dengan EF sama dengan EH ini juga nilainya sama. Berarti untuk mencari GH-nya, berarti AH-nya kita kurangkan dengan AG. Ya, karena BG-nya nilainya tadi 24 dan sama hal nilainya dengan AH, berarti 24-nya kita kurangkan dengan 10. Maka di sini hasilnya adalah 14 ya. Jadi GH-nya itu ukurannya 14. GH, GF, EF, EH ini berarti ini ukurannya adalah 14 cm ya. Nah, berarti lebarnya berapa? Nah, untuk persegi untuk luas ya. Luasnya berarti panjang dikalikan dengan lebar. Maka di sini adalah 14, kita kalikan dengan 14, maka nilainya adalah 196 cm kuadrat. Berarti luas daerah yang diarsir itu adalah 196 cm kuadrat. Oke, kita beralih ke nomor 19. Rangga mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Ia berangkat pukul 7.45 menit. Pada waktu yang sama, Danu mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak kota tersebut 165 km, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Jadi ini A 9.35, B 9.15, C 9, D 8.25, E 8.15. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu 9.15. Jadi caranya kita seperti ini ya, apalagi istilahnya ini berpapasan ya. Karena ini dia menggunakan waktu yang sama, jadi kita pakai model seperti ini supaya gampang ya. Berarti P itu adalah waktu, kemudian R itu adalah rangga, kemudian D itu adalah Danu, dan T itu adalah total kecepatan mereka ya, total rata-rata kecepatan mereka ya. Jadi kita mulai ya. Jadi kita mulai dari yang jam pertama, istilahnya per jamnya. Berarti ini kan waktunya adalah 1 jamnya itu kan si Rangga ini kecepatannya kalau per jamnya itu 50, berarti Danu itu kecepatannya 60. Oke, berarti totalnya di sini adalah 50-nya kita tambah dengan 60, berarti ini adalah 110 ya. Berarti ini belum cukup memenuhi 165. Oke. Sedangkan 2 jam berikutnya, berarti karena 2 jam berikutnya otomatis kan bertambah, berarti 50 ditambah 50 berarti ini 100. Kemudian si Danu juga 120. Maka total kecepatan mereka itu adalah 220 km. Nah, ini kan belum tepat juga jawabannya ya. Berarti kira-kira yang tepat itu berapa sih? Nah, jadi yang tepat itu adalah 1 jam setengah. Nah, jadi ini kan 50 itu kalau dia untuk Rangga ini kalau dia setengah jam itu berarti 50-nya kita bagi 2 berarti 25 kan. Nah, berarti 50-nya nanti kita tambah dengan 25 maka 75. Sama dengan si Danu ini karena dia per jamnya adalah 60, berarti kalau dia setengah jamnya berarti 30 kan. Berarti ini 60 ditambah dengan 30 adalah 90. Maka di sini untuk total mereka itu adalah 75-nya kita tambah dengan 90, maka di sini hasilnya adalah 165. Oke. Berarti di sini adalah 1 jam setengah. Nah, berarti 1 jam setengah itu kira-kira berapa menit sih? Itu adalah 90 menit ya. Nah, 90 menit itu kita ubah dia menjadi 1 jam 30 menit. Ini supaya nanti gampang kita menjumlahkan. Berarti ini kita tambah, berarti jam 7 45 menit kita tambah dengan 1 jam 30 menit. Maka di sini hasilnya adalah 8
8 jam 75 menit ya, karena untuk 1 jam itu 60, berarti naiklah dia menjadi 9 ya, jam 9 15 menit ya. Jadi mereka akan berpapasan di jam 9 15 menit. Oke, kita beralih ke nomor 20. Jika A bergerak pada kecepatan 60 km per jam, sedangkan B itu 70 km per jam, A berangkat 20 menit lebih dahulu dibandingkan B. Jika B berangkat pukul 8, maka pukul berapakah B akan menyusul si A? A 9.40, B 10, C 10.10, D 10.20, yang E 10.40. Jadi ini jawabannya adalah 9.40 menit. Oke, ini karena dia perbedaan jam, jadi perlu kita memahami soal terlebih dahulu ya. Jadi di sini pertamanya kita mau mencari selisih waktunya ya. Ketika kita menemukan seperti ini, apalagi jam berangkat mereka berbeda itu, maka perlu kita mencari selisih waktunya. Oke. Jadi untuk yang A ini dia kan istilahnya berangkat 20 menit terlebih dahulu. Berarti kalau kita teliti dari yang B itu berangkat jam 8, kalau dia terlebih dahulu 20 menit, berarti si A ini pasti dia berangkatnya adalah 7 jam 7.40 menit ya. Berarti di sini untuk mencari selisih waktunya adalah jam 8 kita kurangkan dia dengan 7.40 menit. Maka di sini hasilnya adalah 20 menit. Jadi selisihnya adalah 20 menit ya. Nah, karena ini selisihnya 20 menit, berarti perlu kita ubah ke jam, karena ini nanti untuk menjawab berikutnya ya. Berarti 20-nya kita bagi dengan 60 menit, maka hasilnya adalah 1/3 jam. Ya, ini selisih waktunya adalah 1/3 jam. Berikutnya adalah kita mau mencari selisih jaraknya. Untuk mencari selisih jaraknya adalah selisih waktunya kita kalikan dia dengan kecepatan A yang terlebih dahulu tadi itu. Berarti di sini adalah 1/3-nya kita kalikan dia dengan 60. Maka di sini adalah 60-nya kita bagikan dengan 3, maka jaraknya adalah 20 ya. Jadi jaraknya 20 km per jam ya. Berikutnya adalah waktunya, berarti waktunya itu berarti adalah selisih jaraknya kita bagi dengan kecepatan kedua dikurangi dengan kecepatan yang pertama. Makanya di sini waktunya adalah selisih jaraknya itu adalah 20. Kita bagi dia dengan kecepatan yang kedua yaitu 70, baru kita kurangi dengan kecepatan yang pertama yaitu 60 km per jam. Maka di sini adalah 20/10. Istilahnya adalah 70 dikurangi 60 ke 10. Maka 20 dibagi dengan 10. Maka di sini hasilnya adalah 2 jam ya. Maka si B itu akan menyusul A itu adalah 2 jam berikutnya. Tapi kira-kira jam berapa ya? Nah, di sini berarti jam berapa? Nah, maka jam yang dipakai untuk start di awal yang A itu kita tambahkan dia dengan 2 jam yang tadi. Berarti di sini si A itu berangkat terlebih dahulu 7.40 menit, baru di sini kita tambah dia dengan 2 jam. Maka di sini hasilnya adalah jam 9.40. Maka si B itu menyusul si A tepat jam 9.40 menit. Oke, kita beralih ke nomor 21. Ini soal fisika ya. Gaya sebesar 12N bekerja pada sebuah benda bermassa M1 sehingga menyebabkan percepatan M1 sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Jika F bekerja pada benda bermassa M2, maka percepatan yang ditimbulkannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Apabila M bekerja pada benda M1 ditambah M2, maka percepatan yang dihasilkan adalah jadi A 3 meter per sekon kuadrat,
yang B 2,4 meter per sekon kuadrat, yang C 1,6 meter per sekon kuadrat, yang D adalah 1,2 meter per sekon kuadrat, yang E adalah 1 meter per sekon kuadrat. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu 1,6 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita harus mencari rumus gaya dulu. Jadi rumus gaya itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan ya, atau percepatan. Oke, jadi ini untuk F1-nya ya. Jadi F sama dengan M1-nya dikalikan dengan A. Di sini F-nya karena udah 12, berarti M1-nya di sini itu percepatan M1-nya adalah 8. Ini masanya sebenarnya ya yang dicari ya. Karena percepatannya udah ditemukan ya. Ini saya salah posisi ya. Jadi dimaafkan saja. Berarti ini sama aja nanti larinya. Berarti di sini F sama dengan M1 dikalikan dengan A. Berarti ini adalah 12 sama dengan, ini M1-nya di tanda tanya ya, berarti yang percepatannya udah tadi 8 ya. Berarti di sini nanti kita kalikan 8, kita kalikan dengan X, maka 8X sama dengan 12. Ini pindah posisi saja. Berarti X-nya sama dengan 12 dibagi dengan 8, maka X-nya adalah 1,5. Berarti M1-nya ini ketemu ya 1,5. Sekarang kita mau mencari M2-nya. Berarti ini karena dia gayanya sama, berarti ini tetap kita pakai 12 untuk gayanya ya. Kemudian M2-nya belum kita ketahui, dan ini percepatannya udah diketahui adalah 2. Berarti di sini adalah 12 sama dengan X kali 2 ya sebenarnya ya. Berarti di sini 2 kita kalikan dengan X, maka di sini hasilnya adalah 2X sama dengan 12. Maka di sini X sama dengan 12 kita bagi 2, maka X-nya sama dengan 6 ya. Berarti ini massa keduanya itu ketemu adalah 6. Nah, berarti nanti untuk percepatan yang berikutnya itu berarti F sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan A ya. Berikutnya adalah F-nya karena ini gayanya sama, berarti ini 12 sama dengan M1 ditambah M1 berarti 1,5 ditambah dengan 6 ya. Baru dikalikan dengan X. Berikutnya adalah 1,5 ditambah 6 itu hasilnya adalah 7,5. Kita kalikan dengan X, maka 7,5X. Ini pindah posisi saja, jadi sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi dengan 7,5 dikalikan dengan, istilahnya dikalikan 12 per 7,5 adalah 1,6. Ya, berarti percepatannya dengan gaya yang sama itu adalah 1,6 meter per sekon kuadrat. Oke, kita beralih ke nomor 22. Ujung seutas tali digetarkan 20 kali dalam waktu 4 sekon ya, sehingga membentuk gelombang seperti gambar berikut. Dari gambar tersebut, seorang anak membentuk 4 kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah panjang gelombangnya adalah 40 cm. Yang A, amplitudo gelombang 10 cm. Yang 3, kecepatan gelombang 2 meter per sekon. Sedangkan yang 4 adalah frekuensi getarannya adalah 5 Hz. Pernyataan yang benar adalah 1A, 1, 2, dan 3, yang B 1, 3, dan 4, yang C 1 dan 2, yang D 2 dan 3, yang E 2 dan 4. Jadi ini untuk 22 itu jawabannya adalah yang B, yaitu 1, 3, dan 4. Oke, kita mulai menghitungnya kenapa dia bisa, hasilnya adalah 1, 3, dan 4. Yang pertama adalah untuk panjang gelombangnya. Jadi untuk panjang gelombangnya itu adalah ukurannya itu ya jaraknya ya, jarak yang ini itu yang diukur ya. Jadi ini 100, kemudian kita bagi dia dengan 2,5. Jadi ini 2,5 itu dari mana sih dapatnya? Jadi ini kita mau mencari dia istilahnya gelombang yang terbentuk itu ya. Istilahnya gini ya. Ini bukit ke lembah itu, dari bukit ke lembah. Jadi ini bukitnya itu istilahnya naik ke atas ya. Naik ke atas itu dihitung setengah. Kemudian untuk lembahnya itu dihitung setengah. Berarti dari bukit ke lembah itu dihitung 1. Maka jumlah di sini itu adalah 2,5 ya. Karena bukit kita tambah dengan lembah itu nanti ukurannya adalah 2,5 ya. Makanya di sini untuk panjang gelombangnya itu adalah 100 kita bagikan dengan 2,5. Maka di sini hasilnya adalah 40 cm ya. Jadi di sini karena 1 itu masih menggunakan cm ya, tapi di sini saya ubah dia ke meter karena satuan untuk panjang gelombang itu adalah meter ya. Nah, tapi kenapa sih saya ubah ini supaya nanti kita bisa mencari dia kecepatan gelombangnya ya. Maka di sini 40 saya bagi dengan 100 karena kita perlu ubah ke meter. Berarti di sini hasilnya adalah 0,4 meter ya untuk panjang gelombangnya.
Berarti yang nomor 1 itu udah benar. Kemudian kita lihat amplitudonya. Jadi amplitudonya itu adalah 10 dibagi dengan 2, maka amplitudonya adalah 5. Kenapa sih dia 5? Jadi ini ya. Nah, yang dihitung untuk amplitudonya itu adalah yang ini ya. Jadi ini kan ukurannya adalah dari bukit ke lembah itu kan ukurannya adalah 10 cm. Tapi untuk amplitudo itu adalah setiap bukit itu ya istilahnya jarak bukit itu ya dari titik jauhnya ke titik rendahnya itu ya. Jadi ini kita mulai dari 0 aja ya. Misalnya yang di bukitnya berarti ini 0-nya ke bagian atas itu kan jumlahnya 5. Sedangkan untuk lembahnya itu dari 0 ke bawahnya itu 5. Maka disinilah yang dikatakan amplitudonya adalah 5. Supaya kita gampang mencarinya ya kita anggap aja 10 kita bagikan 2 maka hasilnya adalah 5. Maka yang nomor 2 ini berarti salah kan? Nah, sekarang kita mau cari kecepatannya. Nah, untuk kecepatannya ini kita udah tahu bahwa panjang gelombang. Jadi untuk kecepatannya itu rumusnya adalah panjang gelombang kita kalikan dengan frekuensi ya. Nah, di sini untuk panjang gelombangnya karena kita udah tahu 0,4 karena satuannya meter ya. Oke. Jadi di sini 0,4 kita kalikan dengan 5, maka di sini hasilnya 2 ya, frekuensinya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu frekuensinya berapa baru kita bisa mencari kecepatannya ya. Tapi di sini yang hasil kesimpulan siswa itu kecepatannya dulu diketahui ya, baru dia menghitung frekuensinya. Tapi tidak apa-apa karena frekuensinya udah kita cari. Jadi di sini untuk frekuensinya itu karena ini getarannya 20 kali digetarkan berarti dia waktunya adalah 4 suka, maka di sini kita pakai 20-nya kita bagikan dengan 4, maka di sini untuk frekuensinya adalah 5. Nah, maka yang tepat jawabannya adalah 1, 3, dan 4 ya. Oke, kita beralih ke nomor 23. Jika gambar di samping dilipat maka akan menghasilkan. Oke, jadi ini saya rasa teman-teman juga udah bisa. Intinya adalah kita memperhatikan ya, jadi ini jawabannya D ya. Jadi intinya adalah kita memperhatikan titik fokusnya ini, titik yang di titik yang di samping kiri ini ya. Jadi ini yang menjadi titik fokus kita walaupun pada dasarnya yang menjadi poin utamanya adalah yang di bagian tengah ini, tapi nanti kan yang bagian tengahnya ini tertutup. Berarti untuk fokusnya kita adalah yang fokusnya kita itu adalah yang titik di sampingnya ini ya. Oke, kita beralih ke nomor 24. Pasangan potongan gambar di samping yang tepat adalah ya, jadi ini gambaran lingkaran gitu tapi udah dipotong-potong. Kemudian ketika kita mau menyambungnya lagi kira-kira mana sih yang tepat ya. Jadi ini insya Allah jawaban teman-teman juga pasti tahu ya. Maka di sini jawabannya adalah yang D ya. Oke, kita beralih ke nomor 25. Dalam perjalanan sejarah konstitusi terdapat berbagai penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah A. Tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang B. Sentralisasi hubungan pusat dan daerah. Yang C. Tidak adanya kehidupan demokrasi. Yang D. Tingginya angka korupsi. Yang E. Penetapan presiden seumur hidup. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang E. Jadi di sini saya bacakan teks yang saya dapat. Jadi penyimpangan Undang-Undang 1945 yang pernah terjadi antara lain: 1. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Berikutnya adalah MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Jadi ini ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kritik dan saran, silakan berkomentar. Ya, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.